Kembali lagi bersama saya di SSMV. Di video kali ini ini saya mau review. Ini udah terondolan kayak gini dengan style yang baru. Aku pakai velg jari-jari. Ini velg jari-jari yang udah aku review di video sebelumnya, dan ini masih upload di video setelah aku review velg jari-jari ini. Dan ini udah kepasang, udah sekian lama. Ini baru aku buka ya, karena aku baru pasang ini. Nah, Tsunabati ya, nggak kelihatan sih. Tsunabati kemana? Nah, ini Tsunabati biasanya yang aku pakai di mesin 200C, dan berhubung ini project yang 200cc ini masih lama, soalnya masih agak lama. Untuk 200C aku masih nyicil spare part lagi dan belum final semua. Udah aku pasang ecu yang secondnya dulu. Itu ecu yang 200C dulu aku pakai, dan aku mapping lagi buat si Maxi ini. Saya tak cerain sedikit. Nah, kayak gitu. Terus untuk video kali ini seperti di judul, aku mau review aki baru. Ini aku pakai aki alkalin ya. Aku nyoba pakai aki alkalin. Yang sebelumnya motor ini tuh udah 6 tahun, akinya masih bawaan pabrik dan udah melemah. Cek voltasenya. Ini 11.7, tak fokusin yo. Nah, biasanya 11.7 masih bisa starter toh, tapi ini nggak bisa. Terus starternya udah nggak bisa, terus turunnya banyak banget, udah 9 volt. Gunanya pasang voltmeter tuh kayak gitu. Ini aki udah nggak bisa diselamatkan lagi. Untuk akinya udah nggak bisa diselamatin lagi, yaudah aku order aki yang baru. Untuk merek-merek aki di pasaran tuh banyak ada GS dan yang lain-lainnya. Terus untuk harganya, untuk harga aki alkalin ini, untuk aki alkalin ini harganya sekitar 200 ribuan. Yang aku beli di Shopee ya, jadi harganya agak miring, sekitar 180.000 udah sampai sini. Kayak gitu. Untuk aki GS, untuk making ini sekitar 300 ribuan, dan aku pilih yang ampere tinggi. Aku pakai punya Sadra FU atau Sadra F, itu biasanya ampere di sekitar 6-7 ampere. Dan untuk aki alkalin ini ampere di sekitar 7 amperan. Kalau di dus tuh kayak gini sekitar 7 ampere. Itu 7 ampere. Untuk voltnya biasa di 12 volt. Kayak gitu. Untuk penampakan ecu yang untuk penampakan aki yang secondnya itu ada di sini. Untuk aki secondnya udah umurnya hampir 6 tahun, udah 6 tahun lebih, dan ini udah ya pokoknya kayak gini. Aki ini masih bawaan standar dari beli kayak gitu. Aki ini kayak gini. Alasan aku pakai aki yang baru ini, soalnya kemarin aku pakai riding ya, jadi untuk muter-muter kota, dan itu udah nggak bisa di starter. Terus kan pakai knalpot riding toh, jadi harus nyurung, setelah itu dorong gitu loh kalau mau ngidupin. Kali udah starter itu nggak kuat, padahal ini mesinnya pakai mesin standar yang sekarang. Untuk mesin yang sekarang tuh aku pakai mesin standar kayak gini, standar full 150cc, nggak ada yang diubah. Terus ya itu nggak bisa starter, ya udah aku pakai aki yang baru aja, daripada gak enak loh kemana-mana nyurung, terus motornya juga masih standar kok nyurung gitu kan, dilihat orang tuh kayak gimana gitu loh, gak bisa starteran padahal mesinnya masih full standar. Udah sekalian aku pakai ecu yang racing, aku bikin timing kuda lagi, dan oke bikin helikopter lagi sesuai dengan trennya yang sekarang tuh trennya helikopteran. Udah aku pakai setelan helikopter di Maxi ini sekarang, mesinnya pakai full standar 150cc, nggak ada yang diganti apapun, standar jeglik pokoknya. Untuk akinya kayak gini, review akinya ya. Ini kayak gini, masih barusan datang ya ini. Untuk ukurannya aku belum ngukur ke pasti nih kalau dia making masuk atau enggak. Ukurannya aku belum ngukur ke making tuh plug atau enggak, PNP atau enggak tuh belum ngukur. Sulit tuh, jangan sulit. Nah, bentuk akinya kayak gini. Untuk penampakannya hijau kayak gini.
Ini aki alkalin, aku disaranin temanku nyobain aki alkalin ini. Kalau temanku udah sekitar 6 bulanan, itu awet banget. Spesifikasinya 7 ampere 12 volt kayak gini, desainnya kayak gini. Nah kayak gini aku beli di Shopee ya, nanti linknya tak taruh di deskripsi. Kenapa aku nggak pakai aki Motobed? Soalnya aku nyoba aja compare aki alkalin ini sama aki Motobed. Kalau Motobed kan udah banyak yang pakai tau. Aku mencobain aki alkalin ini dipasang di making ini. Untuk ukurannya kita ukur aja ya langsung. Untuk ukurannya, nah untuk ukuran aki alkalin ini daripada aki yang standar itu lebih besar. Jadi nanti proses pemasangannya harus dicowak. Ini kayak dicowak, dihabisin, terus kayaknya nggak pakai duduan aki lagi ya. Nanti coba aku akalin ya. Kalau temanku pada pakai aki yang Satria FV ini ampernya lebih besar dan starterannya tuh bisa kuat dan stabil kayak gitu. Untuk nyetater tuh gampang, apalagi yang motornya udah besar itu biasanya ganti pakai aki Satria FV yang ampere itu lebih besar. Kalau ampere yang standar itu kalau nggak salah tuh berapa ampere aku lupa, 3 atau berapa ampere, kayak 3 ampere. Nah ini 3 ampere, kalau ini 7 ampere. Perbedaannya jauh banget. Harusnya itu nggak naik berlebihan ya, jadi sekitar 6 ampere itu udah cukup harusnya. Tapi ini aku nyoba aki alkalin adanya yang 7 ampere, ya udah aku order yang 7 ampere aja. Kalau temanku pakai awet-awet aja. Starter ini juga jereng. Ini aku ganti tuh biar besok kalau mesin udah jadi yang satu ini tuh starterannya biar gampang, orang kakengkek istilahnya ngono kuwi. Untuk pemasangannya harus cowak, nanti aku videoin lagi kalau udah kepasang apa aja yang harus dicowak. Oke, aku sekalian aja review pemasangan aki alkalin yang udah aku pasang di Yamaha Making ini. Dan untuk kalian yang ngah atau sadar dari video sebelumnya, itu aku ganti knalpotnya pakai standar ya. Soalnya untuk si Max ini, untuk aki yang sebelumnya itu udah nggak kuat sekali untuk di starter kayak di video sebelumnya itu udah ada. Jadi untuk knalpotnya aku kemarin ganti pakai standar, terus aku pasang engkolan ini. Sekarang engkolannya udah aku lepas, terus aku pakai knalpot yang racing lagi, soalnya yo pengen yang agak bersih aja. Tapi untuk mesin standar ini aku kurang ya, kalau untuk knalpot racing tuh kurang, cuma buat suara-suara aja. Dan ini agak bacot, tapi bacotnya itu nggak seenak kalau motor-motor garapan, jadi yo agak berisik aja kayak gitu. Terus untuk sekarang udah aku lepas engkolannya, soalnya starternya udah nyala jereng. Untuk penampakan akinya kayak gini, ini aki alkalin ya, aku belinya di Shopee, harganya sekitar 180 ribuan. Aku milih alkalin ini karena aku mau nyoba aja untuk ketahanannya. Untuk aki alkalin ini udah aku pasang sekitar 2 minggu atau 1 bulan lebih, pokoknya sebelum puasa. Jadi untuk sekarang tuh udah lebaran, jadi yo hampir 1 bulan lebih untuk pemasangan aki alkalin ini. Dan untuk si Max ini jarang tak pakai. Yo kalau Ramadan jarang tak pakai, soalnya lebih ke motor harian aja aku pakai kayak gitu. Dan untuk pemasangan itu kayak gini, mantap guys. Nah untuk pemasangan itu kayak gini, fokusin ya biar enak. Nah untuk pemasangan itu kayak gini. Untuk dimensi ini aku sebutnya tinggi. Untuk dimensi tinggi itu memang lebih tinggi aki alkalin ini daripada aki standar. Nah kayak gini, saya tak posisikan biar enak. Nah untuk dimensinya tuh lebih tinggi aki alkalin ini. Untuk berapa panjang itu aku nggak ngukur. Terus untuk lebar itu ngepres banget. Jadi untuk dudukan akinya tuh standar itu segini toh, dudukan aki nih. Nah itu pas banget. Untuk dudukan aki ini kayak gini tuh pas. Terus untuk tinggi ini itu lebih tinggi aki alkalin. Jadi untuk pemasangannya yang pertama tuh kalian harus geser ini. Nah ini kan ada sejenis buat pengait, buat karet ini kalian panasin aja di bagian bawah sini pakai korek. Aku kemarin pakai korek yang bara itu, jadi enak. Dipanasin dikit aja, terus kalian bengkokin. Wah gak kelihatan nih. Nah ini kan jelas. Nah kayak gini. Ini kalian panasin aja pakai korek, terus kalian bengkokin.
pokoknya pada bagian yang paling bawah itu penampakannya kayak gini. Nah itu kalian bengkokin aja sesuai ukuran akinya ya. Jadi untuk teman-temanku itu masangnya pada dicowak semua. Jadi untuk pemasangan aki alkal ini aku beda sendiri. Kalau di temanku sini ini dipotong, jadi untuk dudukan akinya itu enggak ada. Nah ribetnya kalau nggak ada dudukan aki ini, nanti untuk pengait ini nggak bisa dipakai, jadi harus di kabel tis banyak kayak gitu biar nggak gerak-gerak ya. Terus kemarin aku nyoba ininya dibengkokin dan ternyata bisa. Ini aki Satria FU, jadi lebih besar daripada yang making. Untuk ampere itu kemarin aku lupa 7 ampere apa ya, kayak 7 ampere. Nah itu 7 ampere untuk standar making itu 3,5 kalau nggak salah di bawahan pabrik. Kalau salah nanti coba komen aja, kayak 3,5. Nah ini 7 ampere, jadi harusnya kuat banget. Nah kayak gini. Terus yang nggak bisa dipasang atau belum aku nyoba tuh ditutup sini. Ini kan ada cover itu, harusnya ada cover. Nah itu aku copot aja soalnya akhirnya udah besar banget. Jadi ini biasanya aku pakai bawa mantol di bagian sini biar bisa pakai mantol. Terus ini aku tutup pakai tutup botol. Nah penampakannya kayak gini. Untuk tutup botolnya kayak gini. Nah tutup botolnya kayak gini. Ini aku tutup soalnya biar sini nih nggak kotor aja. Kemarin aku lupa nutup, jadi sini nih banyak pasirnya kayak gitu. Untuk voltase di aki alkaline ini kita coba ya, coba nyalain. Nah untuk voltasenya tuh di 12,2 sampai 12,5. biasanya kalau udah jalan itu kalau dimatiin 12,5, dan untuk starternya jreng banget. Jadi ya lumayan lah aki harga segitu, kita matiin aja. Untuk voltasenya di 12 lebih, biasanya 12,5 kayak gitu. Lumayan loh, harga aki sekitar 180.000. Aku nyoba durability-nya atau keawetannya itu sampai beberapa bulan atau beberapa tahun. Aku mau nyoba untuk keawetan aki alkaline ini. Kan aki yang beredar kan aki GS itu kalau menurutku standar itu harganya segitu, sekitar 300 ribuan lebih kayak gitu. Jadi aku nyoba aja aki alkaline ini yang harganya sekitar 180 ribuan. Itu setengahnya dari harga aki GS yang asli. GS ori itu sekitar 300 ribuan sampai 350 ribuan kalau nggak salah. Yang punya Satria FU. Nah, punya Satria FU itu memiliki ampere yang besar. Biasanya starterannya itu enak. Kayak gitu. Kenapa aku upgrade pakai aki Satria FU kayak gitu. Untuk pemasangannya kayak gitu, cuma di sini dipanasin. Terus untuk ininya kan kurang panjang, ini disambung aja pakai kabel tis kayak gitu. Cukup mudah. Reviewnya kayak gitu aja. Sekian video dari saya. Jangan lupa untuk di like, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk di subscribe supaya tidak ketinggalan video yang terbaru dari Simaxi ini dan project yang terbaru dari Simaxi ini.